Presiden Joko Widodo telah menutup KTT G20 yang digelar di Bali dan menghasilkan deklarasi Bali 2022. Lalu bagaimana pelaksanaan kesepakatan deklarasi Bali ini? Kita bergabung dengan jurnalis senior MJN Kania Sutisna Winata yang saat ini sudah bersama Menkominfo Johnny G. Plate langsung dari Bali. Kania, jadi apa tindakan konkret yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terhadap hasil deklarasi Bali 2022 ini? Baik, terima kasih Vera. Betul, saat ini kami masih berada di Media Center walaupun KTT G20 sudah secara resmi ditutup dan kemudian kita juga sudah mendengarkan ada sebuah Leaders Declaration yang dihasilkan oleh para leaders atau para head delegates dari negara anggota G20 yang berkumpul di Nusa Dua Bali ini, dan kemudian tadi kita juga sudah menyaksikan bersama-sama penyerahan tonggak atau tongkat kepemimpinan presidensi G20 kepada India. Ada banyak sekali pencapaian yang disepakati atau beberapa poin yang dikatakan disepakati, tepatnya ada 52 poin yang disepakati dalam Leaders Declaration yang halamannya ini ribuan, dan ke-52 poin ini adalah buah dari hasil selama 1 tahun terakhir ini. Sesungguhnya ini adalah kerja keras yang dilakukan dari sejak presidensi G20 diserahkan ke India tahun kemarin, yang kemudian diikuti dengan beragam pertemuan. Ada sekitar 150 pertemuan dari tingkat working group, engagement group, kemudian deputi, dan juga ada ministerial, sampai dengan kita baru saja bersama-sama menyaksikan hasil dari KTT G20 di mana para pimpinan atau head of negara-negara anggota G20 bersama-sama melaksanakan leaders meeting atau KTT yang berlangsung di Bali dari sejak kemarin atau 2 hari ini, 15 sampai dengan 16 November 2022. Dan untuk mengetahui lebih jauh apa sebenarnya makna di balik Leaders Declaration yang kemarin-kemarin ini kita sempat agak was-was gitu, apakah sebuah komunike, itu berulang kali begitu ya disampaikan, apakah sebuah komunike atau sebuah Leaders Declaration ini akan tercapai dalam forum G20 yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun ini. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang sudah bersama saya pada kesempatan kali ini. Selamat sore Pak Johnny. Selamat sore Kania. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Saya tahu ini ada jadwal-jadwal berikutnya yang harus dihadiri. Tapi pertama-tama saya ingin menanyakan apa pendapat dari Pak Johnny tentang Leaders Declaration KTT G20 yang sebenarnya sudah kita dengarkan juga bersama-sama apa esensinya, dan kemudian juga disampaikan oleh Presiden bahwa sebenarnya ini hanya ada satu paragraf gitu yang membuat selama ini diskusinya berjalan alot, yaitu paragraf mengenai perang, bahwa kemudian dikatakan sekarang Leaders of Declaration ini dihasilkan melalui konsensus yang artinya disepakati oleh semua pihak yang terlibat atau yang menjadi anggota dari G20 ini. Bisa diceritakan seperti apa proses di balik itu? Ya, yang pertama pastikan ya kita patut bersyukur ya bahwa akhirnya presidensi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo sebagai ketua ya berhasil luar biasa suksesnya. Ini satu kesuksesan yang luar biasa di luar bayangan banyak pihak, baik dalam negeri maupun di luar negeri, karena pengalaman rapat-rapat sebelumnya. Ya, dengan disepakatinya konsensusnya agenda-agenda pembahasan KTT G20 Indonesia, isu-isu prioritasnya, maka akhirnya kita bisa dihasilkan Leaders Declaration, Bali Leaders Declaration seperti disebutkan tadi. Ini satu proses yang sangat panjang kan. Pada prinsipnya G20 itu hanya bisa menghasilkan deklarasi kalau disepakati seluruhnya ya secara konsensus. Kalau ada satu saja tidak sepakat maka tidak ada deklarasi. Nah, itu berarti rapat kemarin dan hari ini seluruhnya sepakat ya, termasuk pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, G20 seperti Bapak Presiden tekankan ya, G20 itu adalah yang membicarakan sektor ekonomi dan perdagangan ya, ekonomi, perdagangan dan keuangan. Tetapi saat ini ya yang diperdebatkan itu adalah masalah politik dan perang ya. Dan ini menjadi bagian dari G20 karena memang terkait akibat dari perang berdampak pada krisis
sektor keuangan, krisis sektor ekonomi, krisis energi, krisis pangan dan seterusnya. Sehingga dia menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Walaupun di dalam deklarasi dibagi dalam dua bagian, ya. Bagian satu adalah yang geopolitik, bagian yang kedua adalah substansi prioritas G20 itu sendiri. Nah, ini satu proses yang panjang kan ya. Karena apa? Ini hanya bisa terjadi karena Bapak Presiden kita, leadership dan diplomasinya bisa diterima oleh semua anggota G20 dan secara khusus pihak yang bertikai di Ukraine. Ya, ini betul-betul yang diplomasi yang harus kita acungi jempol. Karena apa? Kemudian juga digarisbawahi berulang kali bahwa ini adalah masalah kepercayaan, ini adalah masalah penghormatan. Betul. Kepada Indonesia ini yang adalah hasil pekerjaan panjang diplomasi yang tidak dilihat di publik, tapi sebenarnya ada di ruang publik. Di mana Bapak Presiden berkomunikasi dengan semua pihak, bahkan ke Ukraine dan ke Moskow, ke Rusia ya. Nah, kali ini saya melihat sendiri bagaimana pada saat pembahasan di ministerial meeting sebelum-sebelumnya itu deadlock semuanya. Tidak bisa menghasilkan. Dan kali ini semua pihak termasuk pihak Rusia ya hanya untuk Indonesia kita sepakati condemnation war itu. Ya. Condemn itu kan sebetulnya itu disampaikan langsung oleh delegasi Rusia yang hadir. Ya, pasti harus dibicarakan di dalam rapat ya. Condemn itu kan sebetulnya pengutukan, kutuk ya. Tapi kutuk kepada perang. Dari kutuk kepada semua pihak yang berperang. Dan Bapak Presiden di saat awal sudah menyampaikan bahwa akhiri perang. Akhiri perang dan mengutuk perang itu karena perang berdampak begitu luas ya terhadap kerusakan dunia. Ya. Jadi sekali lagi kan ya ini dalam satu proses yang panjang, dia tidak sebentar dan kita perlu menyampaikan ini hasil dari satu diplomasi tingkat tinggi yang luar biasa dilakukan dan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden melalui semua instrumen. Baik. Dan ini kalau kita bicara mengenai apa kemudian manfaatnya bagi Indonesia, saya ingin bicara sedikit soal agenda hari ini adalah soal transformasi digital, ekonomi digital. Ini adalah salah satu agenda prioritas yang diusung oleh Indonesia gitu untuk dibicarakan dalam KTT G20 sepanjang pertemuan-pertemuan yang terjadi selama G20 dan tadi sudah disampaikan juga oleh Presiden apa saja pencapaiannya termasuk juga bagaimana membuat internet konektivitas ini bisa diakses oleh semua pihak. Bagaimana juga negara maju itu punya peran untuk memastikan yang namanya digitalisasi, konektivitas itu bisa diakses oleh semua. Nah ini mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut poin-poin pentingnya apa saja. Jadi di agenda prioritas ketiga yaitu transformasi digital setidaknya 3 atau 4 poin utama yang disepakati di sana. Yang pertama adalah inklusi digital. Inklusi digital itu artinya terbangun dan tergelarnya infrastruktur digital yang merata dan menjangkau semuanya. Nah saat sekarang ini dari 8 miliar penduduk dunia, ya, ada 2 miliar penduduk dunia yang sama sekali tidak punya akses terhadap internet. Ya. Karenanya kepada mereka harus diberikan asistensi. Nah, komitmen para pemimpin G20 adalah juga memberikan asistensi agar terbangunnya infrastruktur yang inklusif. Dari inklusi digital itu infrastruktur yang tergelar secara merata. Termasuk kita di Indonesia. Bahkan sebelum ini tidak saja di dalam agenda prioritas. Presiden sudah menetapkan transformasi digital dengan membangun infrastruktur digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu adalah inklusi digital. Dan membangun di wilayah-wilayah yang luar biasa sulitnya ini bukan pekerjaan yang gampang. Ini harus kolaborasi, kerja bersama-sama. Itu isu yang pertama, inklusi digital. Yang kedua, literasi digital. Ya. Boleh kita berhenti di situ dulu, kita harus jeda sejenak. Akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dari Media Center Nusa Dua Bali. Saya masih bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Masih membahas soal beberapa pencapaian yang dihasilkan oleh Indonesia melalui Leaders Declaration atau Bali Declaration yang dihasilkan oleh KTT G20 yang baru saja tuntas dilaksanakan. Dan saya ingin secara spesifik menyoroti hasil atau pencapaian yang saya ingin tahu juga gitu, apa sebenarnya manfaatnya bagi Indonesia, terutama kalau kita bicara soal transformasi digital, ekonomi digital. Tadi dinyatakan oleh Pak Joni, salah satu poin penting adalah bagaimana memastikan semua punya akses terhadap internet. Yang kedua adalah soal literasi digital. Jadi yang pertama tadi adalah inklusi digital ya. Inklusi digital itu berarti bangun infrastruktur seperti tadi kita sampaikan. Ini butuh biaya yang banyak, biaya yang besar. Untuk fiber optiknya, untuk satelitnya, untuk macam-macam itu ya. Nah ini bagaimana pembiayaan internasional memberikan akses untuk itu. Dan Indonesia sebetulnya sudah melakukan itu saat ini. Dan sedang melakukan itu. Satelit-satelit high throughput kita itu kan melalui sindikasi pasar uang internasional. Yang melalui kredit agency semuanya itu sudah jalan. Yang kedua isunya tadi. Kesepakatannya itu berarti soal pendanaannya juga. Soal pembiayaannya juga. Ya. Yang kedua adalah yang terkait dengan literasi digital. Ya. Membangun infrastruktur digital dan inklusi digital ya tidak akan banyak bermanfaat kalau tidak tersedia talenta digital. Ya. Karenanya di dalam agenda kedua yang penting itu adalah literasi digital dan kita di Indonesia melaksanakan itu mulai dari literasi digital tingkat yang paling rendah untuk very basic skills itu melalui gerakan nasional literasi digital, yaitu tahun 2021 saja melakukan pelatihan untuk 12,5 juta rakyat kita di Indonesia. Dan gerakan nasional literasi digital ini prize winner di ITU loh. Itu betul-betul diterima sebagai model literasi digital yang tepat untuk rakyat. Ya. Lalu kita juga butuh untuk intermediate skills, literasi digital untuk intermediate skills. Ini seperti untuk anak-anak kita yang setingkat SLTA, mahasiswa, sarjana-sarjana baru. Pelatihan-pelatihan skill intermediate ini seperti coding, Internet of Things, semuanya IoT, supaya bisa berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. Agar ekonomi digital kita bisa bertumbuh. Ini harus ada daya dukung. Nah, yang satu Indonesia ini UMKM, inklusi itu kan termasuk UMKM, UMKM. Mereka masuk ke digital harus didukung juga di sana, didukung oleh intermediate skills nih anak-anak kita ini. Dan literasi, dan yang ketiga terkait dengan skills itu advanced skills untuk policy maker ya, pelatihan untuk policy makers. Itu 3. Nah, isu yang ketiga yang dibicarakan adalah terkait dengan Digital Innovation Network. Pada saat kita membangun infrastruktur, membangun talentanya, SDM-nya, muncul kreativitas dan inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini kan Indonesia terkenal sebagai startup yang banyak, ya. Nomor 6 di dunia lah startup kita besar. Nah ini perlu dibangun networknya di antara anggota G20. Untuk apa? Untuk saling bertemu dan matchmaking. Ya termasuk untuk capital venture-nya. Nah kita sudah lakukan di Indonesia ini banyak itu Nexticorn misalnya. Nexticorn itu adalah untuk menghasilkan next unicorn. Itu melalui DIN itu, Digital Innovation Network. Ada juga soal pendanaan gitu ya. Tadi kan kemudian salah satu yang konkret yang dihasilkan gitu melalui KTT G20 ini adalah adanya pendanaan sebesar 20 miliar dolar Amerika yang bisa digunakan untuk transisi energi dan juga ekonomi digital. Itu nanti seperti apa tindak lanjut? Nah, kalau pledge financing-nya, kalau kepala negaranya sudah bilang ada, itu berarti selanjutnya credit agencies-nya akan menindaklanjuti. Nah, kalau untuk Indonesia, untuk kita, yang kita butuh di situ barangkali untuk pembiayaan teknologi tinggi, ya, seperti misalnya untuk satelit, ya. Untuk satelit kan ini negara-negara besar, Prancis, Inggris, Amerika. Ya mereka punya satelit, jadi pledge financing dari credit agency mereka tidak susah itu, apalagi kalau pemerintahnya sudah sampaikan itu. Ya, apalagi kita juga harus memetakan apa sebenarnya skala prioritas. Tetapi tidak saja itu, yang bisa memulihkan ekonomi, karena kalau kita bicara ini kan sebenarnya konteksnya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Persis, tidak saja itu kan, berarti dia harus dibangun dengan di platformnya juga, platform digitalnya. Platform digital kan juga mahal membangunnya, membiayainya mahal. Inilah nanti pledge syndication-nya untuk mempersiapkan membiayai dari hulu sampai hilir di sektor digital, di sektor energi, termasuk energi hijau. Nah, di topik
digital yang dibahas di G20 ada juga tekanan ke aspek yang lain. Ya misalnya begitu ngomong soal platform digital, ya maka kita ngomong juga cross border data. Ya cross border data Itu dan isu yang cyber agak alot, security. Itu termasuk alot ya dan cyber security ya. Nah, tekanannya adalah cross border data yang berikan manfaat ekonomi, manfaat perdagangan bagi anggota ya, bagi rakyat di anggota G20. Nah ini kita nanti harus antisipasi betul karena di situ harus memperhatikan berbagai legislasi dan payung-payung hukum yang seimbang antar negara pada saat data itu bergerak lintas batas negara. Itu yang kemudian diserahkan ke India sebagai presiden. Itu termasuk G20 yang nanti akan berikutnya. diteruskan pembicaraannya oleh India. Ini dimulai dari Tokyo dulu. Ya pada saat di kita di Indonesia kita nambah beberapa prinsip diskusinya, nanti akan dilanjutkan dibicarakan di India. Nah, yang tidak kalah penting tekanannya juga adalah terkait dengan begitu sebut data dan flow data, maka di situ ada yang berhubungan dengan cyber security. Nah, cyber security ini harus ditangani dengan baik, harus mempunyai komitmen yang kuat. Ya tidak saja secara infrastruktur dan teknologi, tapi dari sisi policy-nya juga harus kuat. Ya, karena semuanya juga harus aman dan nyaman begitu ya, kurang lebih seperti itu. Pak Joni, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, dan kembali ke Vera.